Baik, selamat siang. Perkenalkan nama aku Amizan Nibatullah. Di sini aku mau share terkait dengan hasil pengerjaan tugas akhir dari Pacman ya. Di sini saya sedang mengikuti pelatihan dari Pacman untuk data analis dan ini adalah proyek akhir tentang data wrangling dan data visualisasi. Poin-poin yang akan dipresentasikan yaitu nanti adalah pengenalan diri, penjelasan dataset yang digunakan, objektif, kemudian penjelasan insight, dan demonstrasi dashboard. Ya, dalam pengerjaan project ini, saya menggunakan bantuan dari aplikasi Google Colab, kemudian juga Tableau dan Microsoft Excel ya. Ya, untuk latar belakang masalah sendiri, di sini sebagai data analis, kami diminta untuk melakukan analisis terhadap dataset penjualan Nike dengan mengevaluasi penjualan produk yang terjadi. Nah, dataset yang digunakan ini adalah dataset dari transaksi penjualan Nike di wilayah Amerika Serikat mulai dari Januari 2020 hingga Desember 2021. Jadi 2 tahun ya. Nah, data ini diambil dari kaggle.com. Untuk penjelasannya terkait dataset adalah terdapat 9.360 atau lebih detailnya saat di data wrangling di sini. Ya, terdapat dari 9.300 dengan 9 kolom ya. 9 kolom ini adalah kolom invoice date ya. Itu adalah tanggal transaksi, kemudian produk ini adalah nama produknya, kemudian region adalah wilayah geografis dari transaksi dilakukan, kemudian retailernya apa, dan di sini kemudian ada beberapa retailer untuk penjualan, kemudian sales methodnya apa, ya. Kolom sales method ini juga ada 3 nanti seperti penjualan online langsung maupun distributor gitu. Kemudian state adalah negara bagiannya, tempat transaksinya dilaksanakan. Kemudian price unit adalah harga per unitnya, misalkan sepatu gitu, harga per unitnya berapa. Kemudian total sales ini adalah total pendapatan, jadi unit sold-nya nanti ya, ini adalah banyaknya unit yang terjual, dikali dengan unit price-nya. Itu nanti hasilnya adalah total price. Lalu selanjutnya adalah penjelasan objektif. Nah, jadi untuk objektifnya adalah dari analisis ini nanti kita akan mendapatkan 5 persoalan ya yang akan dijawab. Yang pertama, seperti apa tren penjualan di 2020 sampai dengan 2021 setiap bulannya. Karena kan nanti seperti yang dijelaskan ya, bahwasanya alasan dari dilakukannya analisis ini adalah karena terjadi kenaikan sebesar 7 kali lipat ya. Kok bisa gitu. Nah, makanya nanti dilihat di sini objektifnya seperti apa sih sebenarnya trennya gitu. Lalu apa produk Nike yang paling laris terjual, itu bisa dilihat juga dari wilayah mana yang paling diminati, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan informasi ini untuk meningkatkan penjualan produk lainnya. Lalu objektif yang ketiga adalah berapa total penjualan dari setiap retailer. Ini penting juga karena trennya ini berasal, kenaikannya itu berasal dari mana, kita juga bisa melihat atau ya membreakdown gitu kira-kira retailer mana yang memang menyumbang penjualan paling besar gitu. Nah, kemudian metode apa yang paling efektif ya dari setiap retailer itu. Lalu yang keempat adalah negara bagian mana yang paling menghasilkan banyak profit. Nah, ini penting juga agar kita bisa tahu segmentasi pasarnya itu seperti apa. Jadi objektif ini penting untuk dicari tahu. Lalu bagaimana harga per unit mempengaruhi jumlah unit yang terjual. Nah, ini ya, apakah penjualan produk dengan harga lebih tinggi menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi atau tidak. Karena ini juga tadi kembali lagi untuk menyasar segmentasi pasarnya agar harga produk ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, itu untuk objektif. Lalu selanjutnya adalah insight-nya. Ya, setelah dilakukan analisis sebelum itu, yaitu perlu dilakukan yang namanya data wrangling terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan bantuan Python dengan urutan yaitu sebagai berikutnya. Yang pertama, mendapatkan data yang relevan.
Nah, karena dataset ini sudah lengkap dan semuanya sudah jelas, jadi semua kolomnya itu akan dibutuhkan gitu. Tidak ada yang dikurangi ataupun nanti penambahan-penambahan adalah terkait dengan modifikasi kolomnya. Nah, itu ya untuk penggunaan relevan datanya. Lalu selanjutnya adalah cek kolom yang tidak sesuai. Nah, ini juga dari sekian banyak perlu juga sebelum analisis itu membenarkan ya tipe data agar lebih sesuai ketika nanti dianalisis gitu. Dan di sini belum sesuai adalah untuk kolom invoice date ya. Ini masih bertipe objek, sedangkan tanggal itu harus bertipe date and time ya. Lalu setelah menghandle kolom yang tidak sesuai adalah handling missing value. Nah, setelah dicek ternyata di dataset ini tidak ada kolom yang missing value gitu, semuanya sudah lengkap. Lalu pengecekan duplikat juga tidak ada. Ini sudah saya cek satu persatu untuk kolom state, kemudian region dan lain sebagainya. Penulisannya sudah tepat, tidak ada yang duplikasi gitu ya. Lalu terkait dengan inkonsistensi juga sama. Penulisannya sudah tepat untuk masing-masing kolom. Tidak ada yang aneh gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah handling outlier. Ya, handling outlier ini biasanya untuk tipe-tipe data yang bertipe numerik ya. Seperti dalam kasus ini adalah kolom total sales dan unit sold. Nah, lalu untuk melihat outliernya adalah melihat sebaran data. Dan di sini terlihat sangat besar sebarannya hingga 8.000 ya, total salesnya $8.000. Ya, setelah dilakukan handling outlier, didapatlah ya ini untuk total salesnya. Lalu yang terakhir adalah mengekspor database. Setelah kita melakukan handling outlier, kemudian juga terkait dengan data wrangling, yaitu selanjutnya adalah mengekspor ya, agar nanti file CSV-nya ini sudah bersih, sudah clean, dan bisa digunakan untuk analisis. Untuk proses analisisnya di sini saya menggunakan bantuan Tableau, yaitu di sini, dan sudah saya buat dashboardnya. Ya, ini jadi sesuai dengan objektif ya. Kalau di sini sudah saya buat. Ya. Nah, di sini bagaimana tren tahun 2020 sampai dengan 2021 setiap bulannya. Dan terlihat untuk rata-rata tren penjualannya itu untuk 2021 lebih stabil dibandingkan 2021, walaupun memang trennya lebih tinggi pada tahun 2020. Ya, bagaimana jika membandingkan total penjualan? Nah, ini juga dapat dilihat trennya. Tren penjualan sangat berbeda ya. Walaupun yang 2020 tadi rata-rata trennya itu ada peningkatan, kemudian sangat fluktuatif gitu ya. Tapi dalam total penjualan tren untuk 2021 itu cukup besar gitu. Bahkan terjadi peningkatan setiap waktunya, setiap bulannya gitu. Itu untuk total penjualan ya. Lalu selanjutnya adalah produk Nike apa yang paling laris terjual. Nah, ini setelah dilakukan analisis data, ternyata untuk 2021 itu ya, kita di sini saja. Ya, ini ya pada 2021 itu sebanyak 24.500 unit yang terjual, sedangkan 2020 hanya 3.000 unit. Dan ini sangat besar tadi, sebagaimana sesuai dengan tren penjualannya memang 7 kali lebih besar dibanding 2020 ya. Nah, dari sini didapat produk dari Main Street Footwear, kemudian sebagai yang terlaris
kemudian women apparel, lalu women street footwear, men's athletic footwear, kemudian juga women athletic. Nah itu, namun belum afdol jika kita hanya melihat angkanya saja, tapi kita juga sebagai proses analisis perlu melihat sebenarnya di mana produk-produk ini diminati begitu. Makanya di sini juga sudah saya buat visualisasi ya, heat map-nya untuk base produk. Ternyata memang benar, bagaimana di sini adalah main street footwear itu dengan penjualan tertinggi ya. Di sini semakin hitam warnanya itu adalah unit slotnya semakin besar ya. Dan ternyata setelah dilihat, penjualan terbesarnya adalah di wilayah Northeast. Ya, Northeast ini nanti akan dilihat juga Northeast-nya di negara apa gitu ya. Nah, ini Main Street Footwear sebagai produk terlaris memiliki tingkat penjualan berada di Amerika Timur ya, atau Northeast, dengan total sebanyak 8.075 unit ya yang terjual. Seperti yang kita tahu, di wilayah ini itu ada kota New York, Philadelphia, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana hasil penjualan dari setiap retailer. Nah ini hasil penjualan didapat dari hasil mengalihkan harga per unit dengan jumlah unit yang terjual. Nah, itu ya untuk total salesnya ya, hasil penjualannya. Dan setelah dibuat visualisasi dari persentasenya, ternyata yang paling besar menyumbang penjualan itu adalah dari retailer Foot Locker. Dia menyumbang 28,1%, yaitu dalam dolar yaitu sebesar 1.121.245 ya, seperti ini. Dan yang paling kecil ada Walmart, ini hanya menyumbang 4,5% dari keseluruhan penjualan ya. Lalu bagaimana metode penjualan mempengaruhi hasil penjualan retail? Nah ini, setiap retail ini punya metode penjualannya masing-masing, dan kita akan lihat sebenarnya seperti apa hasil penjualannya dari segi metode penjualan. Ternyata Foot Locker tadi ini ya, Foot Locker itu ternyata yang paling besar itu di penjualan online ya. Sedangkan di retailer yang lain itu ternyata ada penjualan secara store in store gitu yang cukup besar juga di retailer Westgear. Ya, selanjutnya itu ternyata memang meskipun di Foot Locker ini sangat sukses, tidak sama dengan di tempat yang lain sukses juga gitu ya. Nah ini untuk insight-nya, meskipun penjualan online mendominasi, masih penting untuk memberikan pengalaman yang menarik bagi pelanggan yang memilih untuk berbelanja di toko fisik atau outlet. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang tidak semuanya online itu baik, tapi ada juga masih banyak untuk metode-metode yang lain juga masih tinggi peminatnya, seperti itu. Lalu ini juga untuk negara bagian yang paling banyak menghasilkan profit, ternyata yang paling banyak itu di Arizona. Ya, walaupun tadi seperti kita lihat untuk Northeast itu adalah penyumbang terbesar, tapi untuk penghasilan negara atau kota yang terbesar itu dari Arizona sendiri ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, bagaimana harga per unit mempengaruhi jumlah unit yang terjual dan total penjualan. Nah, dari trennya di sini dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan bahwa semakin rendah harga unit, jumlah unit yang terjual itu semakin besar juga. Sedangkan untuk unit-unit yang mahal itu trennya tidak setinggi untuk harga yang murah gitu ya, relatif rendah dan
jumlah unit yang terjual juga cukup tinggi. Ya, seperti itu. Dari hasil analisis ini, saya bisa memberikan rekomendasi yang pertama. Dalam upaya meningkatkan penjualan secara keseluruhan, Nike harus memperkuat fokus pada produk yang telah terbukti sukses. Ya, seperti tadi, yang telah terbukti sukses itu sebaiknya dilakukan inovasi-inovasi produk yang baru gitu ya, seperti pengembangan desain ataupun peningkatan kualitas. Oke, mungkin ini tidak perlu dijelaskan karena bisa dilihat di medium saya terkait dengan rekomendasinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah visualisasi yang sudah dibuat dashboardnya. Di sini terdapat sangat interaktif karena disediakan menu juga, jadi kita bisa melihat data berdasarkan keinginan dan keperluan kita. Ya, di sini visualisasinya ada beberapa macam. Yang pertama adalah kita bisa melihat produk terlaris per tahunnya seperti apa, kemudian presentasi penjualan retail, sebaran produknya di setiap wilayah seperti apa. Ya, jadi bisa melihat produk ini wilayah ini paling meminati produk apa, seperti itu. Lalu jumlah penjualan retail ya, korelasinya dengan metode penjualan. Lalu sebaran totalnya ya, kita bisa melihat sebaran produk ini setiap negaranya seperti apa. Lalu tren penjualan ya, ini adalah waktu per bulannya. Dan yang terakhir filter, dan di sini adalah angka-angka ya. Misalkan ini adalah tampilan defaultnya, lalu saya hanya ingin melihat laporan untuk 2020 saja. Nah, di 2020 ternyata trennya seperti ini. Dan presentasi retailnya didominasi oleh Westgear ya. Westgear ini persentasenya 74% dari keseluruhan penjualan begitu. Cukup besar. Tapi bagaimana dengan 2021? Ya, ternyata pada 2021 oke, 2021. Ya, 2021 cukup seimbang persebarannya, tapi di sini sudah berbeda, yaitu Foot Locker sebagai retailer nomor 1 ya, seperti itu. Dan juga kita bisa melihat dari sebaran wilayah. Misalkan kita ingin melihat di sini kan dapat dilihat ya, Northeast ini negara wilayah dengan total penjualan terbesar. Jadi di sini kita hanya menampilkan Northeast saja. Misalnya, nah ternyata di Northeast itu retailer terbaiknya adalah Foot Locker dan diikuti oleh Amazon. Nah, namun lihat juga penjualannya apa gitu ya. Ternyata paling besar itu adalah penjualan outlet. Ya, penjualan outletnya besar sekali untuk Foot Locker, sedangkan untuk Amazon cukup seimbang antara outlet dengan in-store. Dan untuk produk yang paling diminati di wilayah ini adalah Main Street footwear ya. Jadi ya sepatu-sepatu keren ya. Lalu misalkan di daerah barat ya, West nih. Ya. Di West ini ternyata Westgear mendominasi ya. Sedangkan yang tadi Foot Locker, di sini Westgear-nya. Nah, dengan penjualan itu in-store ya. Wow, in-store-nya besar sekali. Jadi kita bisa melihat gitu bahwasanya Woman Streetwear ini memang produk yang paling diminati di daerah barat gitu ya.
Jadi kita bisa melihat, menentukan strategi bisnis bahwasanya, oh iya di sini besar sekali penjualan untuk produk ini dan melalui retail ini. Jadi itu bisa menjadi bahan acuan untuk tim bisnis dalam melakukan strategi pemasaran selanjutnya. Itu yang bisa saya tampilkan terkait dengan dashboard.